Oke, perkenalkan nama saya Arif Dika Rivaldi. Saya dari UT Jakarta. Di sini saya akan mengerjakan tugas satu dari mata kuliah hmm, pemrograman berbasis desktop. Oke, di sini untuk soalnya terdapat 4 poin. Untuk poin pertama, input menu restoran. Jadi di mana kita di sini disuruh membuat sebuah aplikasi sederhana yaitu restoran yang dimana dengan ketentuan sebagai berikut. Program harus memiliki data menu makanan dan minuman beserta harganya. Data ini dapat disimpan dalam sebuah array. Oke, harus memiliki nama, harga, dan kategori baik makanan atau minuman ya. Oke, lalu poin kedua, pemesanan. Program harus memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan dan minuman berdasarkan daftar menu yang ditampilkan sebelumnya. Pelanggan dapat masukkan menu yang ingin mereka pesan maksimal 4 menu. Contoh format nasi padang sama dengan 2. Oke, untuk poin ketiga, di sini ada ketentuan program harus dapat menghitung total biaya pesanan berdasarkan item menu yang dipilih dan jumlahnya. Total biaya keseluruhan pesanan ditambahkan dengan biaya pajak 10% dari total biaya keseluruhan dan ada biaya pelayanan sebesar 20.000. Dan selain itu, diskon 10% jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi dari 100.000 dan ada penawaran beli satu gratis satu untuk salah satu kategori minuman jika totalnya lebih dari 50.000. Dan bisa mencetak struktur pesanan yang mencantumkan item menu yang dipesan, jumlah harga per item, total harga per item, total biaya pesanan, informasi pajak dan biaya pelayanan. Oke, untuk soalnya seperti itu, kita langsung saja untuk proses pengkodeannya. Jadi di sini akan saya percepat. Setelah itu nanti akan saya jelaskan satu persatu. Oke. Untuk pertama saya buat kelas. Di mana sini saya buat kelas dengan namanya menu. Oke. Lalu di dalam kelas menu terdapat uh, variabel nama, lalu ada variabel harga, lalu ada kategori. Oke. Lalu di sini saya membuat sebuah konstruktor di mana value-nya didapat dari min-nya ya. Oke, lalu kita buat this bernama sama dengan nama yang kita dapatkan dari array nanti. This nama harga. Lalu this kategori sama dengan kategori. Oke. Oke, lalu kita buat satu lagi file yaitu min. Oke. Sini saya buat dulu. Oke, lalu saya buat array object namanya daftar menu. Mana nanti nilainya coba dapat dari menu. Kita buat nama menunya ya. Si goreng harganya 20 salah 20.000, kategorinya makanan. Oke, kita buat 8 ya, kan simpan ikannya 8 jenis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mie goreng, terus ayam geprek harganya 22.000 ya. Terus lagi mie ayam makanan sehat semua nih. ST harganya 5.000, kategorinya minuman. Lalu jus mangga, wow, jus mangga harganya 12.000. Terus ini air mineral 5.000. Terus ini air apa nih? Susu aja. Oke, di sini sudah kita buat daftar. Terus ini saya tampilkan harga. Coba lihat hasilnya dulu. Oke, 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 ini untuk makanannya. Ini minuman. Ini dulu. Oke, terus taruh judulnya. Di mana terdapat terapi aja. Oke, sudah tampil.
masing-masing dari setiap menu-menunya, ada menu makanan dan minuman. Oke, lalu kita membuat eh, sebuah metode. Kita lempar menunya. Oke, saya menggunakan scanner. Oke, lalu kita buat inputannya. Buat variabel. Variabel satu dengan koneksi aja. Oke, kita buat 4 karena permintaannya ada penuh. Ada pesanan. 3, 4. Oke, lalu di sini kita panggil input item. Oke, masukkan. Lalu setelah proses input, kita membuat hitung dan cetak. Oke, terus ini kita perlu menu. Nanti kita mengolah datanya. 2, 3, 4. Oke, 1, 1, 2, 3, 4. Oke, lalu saya di sini membuat sebuah metode. Jadi inti logikanya di sini ya. Saya menggunakan struktur putusan atau if else di sini untuk mendapatkan harga dari masing-masing setiap item yang dipesan. Kita support aja. If else. Di sini kita melempar menu juga. Lalu string nama. Oke, lalu kita sini nama tidak equals. Nama titik. Kenapa? Nama titik. Oke. Alah. Oh, salah. 7. Oke. Lalu di sini saya buat variabel total beli untuk menampung nilai yang diberikan dari metode cetak harga. Oke, kita buat sebanyak 4. Buat dan dulu. Error. Oh. Kurang rapi. Kurang ya.
Oke, lanjut lagi. Habis itu kita ke foto terbeling kali ya. Oh gitu. Oh, kita dulu. Oke, lalu diskon ya. Oke, lalu eh, kita buat struknya. Tambahnya. Beli lalu masukin pajaknya ya. Oh. Oke, kita sebut harus kita sebut. Oke, berarti ada penawaran beli satu gratis satu. Kita buat naik aja. Oh, total bayar. Bentar ya. Oke, kita coba dulu. Oh, belum panggil ya. Oke, di sini saya sudah selesai membuat kodenya. Di sini saya akan coba jelaskan. Kita mulai dari menu. Di sini untuk pertama kali saya membuat kelas menu ya. Dia file sendiri, namanya itu menu. Ini nggak pakai ini juga nggak apa-apa sih. Oke, jadi di dalam kelas menu itu terdapat 3 variabel atau atribut. Ada nama, ada harga, dan ada kategori. Untuk nama bertipe data string, untuk harga bertipe data double karena dia angka ya. Jadi kita buat tipe datanya double, lalu kategori di sini kita buat string, dan di sini saya ada buat konstruktor. Dimana ini biar kita biar saya mudah eh, untuk menginisialisasinya di sini di main. Jadi saya tidak perlu menginisialisasinya secara ulang karena banyak ya. Contoh seperti menu sama dengan M1 baru new menu, baru M1 titik nama sama dengan nasi goreng M titik, lalu begitu terus. Itu kan lumayan banyak ya. Jadi di sini saya buat konstruktor biar dia cukup seperti ini aja, lebih mudah. Kita cukup menaruh datanya seperti ini dan kita tampung di dalam array objek. Oke, lalu di sini saya menggunakan this agar dia tidak ambigus. Bahwasannya nama ini this dot nama ini adalah atribut atau variabel yang ada di dalam kelas menu. Sedangkan nama ini adalah parameter dari si menu ini yang nanti dapat datanya itu dari sini, dari array objek ini. Nasi goreng
20.000 makanan. Dan ini harus sesuai ya urutannya. Jadi kalau di sini nama, di sini ya harus namanya, di sini harga, ya di sini harga, dan gitu harus sesuai. Jika salah maka nanti datanya kebolak-balik atau nggak sesuai gitu. Oke, untuk kelas menu sudah, lalu kita lanjut ke main. Di sini kita memanggil si kelas itu, lalu saya buat satu array objek, lalu kita masukkan value-nya. Oke, udah. Ini adalah menu-menu yang tersedia dari si restoran tersebut. Nah, ini dia. Jadi kita mempunyai menu. Untuk menu makanan ada 4: nasi goreng, mie goreng, ayam geprek, mie ayam. Lalu minuman ada 4 juga. Lalu ada dan masing-masing ada harganya di sini ya. Oke, dan ini fungsi untuk menampilkan si menu ini. Oke, setelah itu di sini saya ada buat metode atau fungsi untuk input item, di mana si pelanggan harus menginput item yang dipesan dan memasukkan jumlah quantity yang dipesan sesuai soal yang ada di poin kedua ini. Program harus memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan dan minuman berdasarkan daftar menu yang ditampilkan sebelumnya. Oke. Jadi di sini untuk input item ini saya menggunakan scanner. Ya. Jadi harus diimport terlebih dahulu agar scanner itu bisa digunakan di sini. Lalu di sini kita masukkan pesanan apa yang mau kita pesan, lalu jumlahnya berapa. Nah, ini kita coba jalankan aja biar ini. Nah, seperti ini. Jadi kita di sini untuk pertama kali kita masukkan nama item yang mau kita pesan. Langsung ke jumlah. Ini kita benar dulu. Oke. Nah, ini contoh kita mau pesan nasi goreng. Lalu kita mau masukkan jumlah kuantitinya berapa. Contoh saya pesan nasi goreng sebanyak 3. Oke. Ini untuk pesanan kedua. Oke, untuk pesanan selanjutnya apa, dan gitulah seterusnya. Dan di sini diminta formatnya nasi padang sama dengan 2. Tetapi saya tidak mengikuti format ini karena menurut pribadi saya ini akan sangat panjang prosesnya, di mana kita harus men-split terlebih dahulu. Jadi kan ini anggapannya ditampung di dalam satu variabel. Lalu variabel itu dipecah. Kita men-split variabel itu untuk mengambil nilai ini, si 2 ini. Dan itu akan banyak proses sih. Jadi saya buat versi saya sendiri saja yang simple menurut saya, di mana untuk si item barang dan jumlah kuantitinya itu saya pisah dan saya tampung di variabel sendiri-sendiri seperti ini. Untuk pesanan 1 saya simpan di sini, lalu jumlah kuantitinya saya simpan di sini, dan seterusnya gitu sampai pesanan keempat. Karena di sini kan maksimal mereka bisa pesan 4 menu. Jadi di sini langsung saya tentukan saja. Berarti ada 4 pesanan gitu. Dan ada 4 variabel pesanan, lalu ada 4 variabel quantity. Oke, lalu selanjutnya di sini saya ada buat metode hitung dan cetak, di mana hitung dan cetak ini adalah logika utama ya dari semua aplikasi ini, di mana nanti dia disinilah semua logika untuk menghitung total dari yang dipesan dia, lalu untuk menghitung nilai diskonnya, lalu untuk mengecek harga dari masing-masing setiap item yang dipesan. Di sini itu semua dia ada di metode ini. Jadi ini adalah logika utama dari aplikasi tersebut, dari aplikasi yang kita buat ini. Oke, langsung aja. Di sini saya ada ngelempar daftar-daftar menu. Ini dalam bentuk array, dimana nanti tujuannya ini untuk mendapatkan harganya dari menu-menu yang udah dibuat dan saya bandingkan di dalam metode cetak harga. Dimana di sini saya menggunakan struktur if else dan saya gabung dengan equals ignore case. Oke. Karena kan di sini kan kita kan belum tahu nih harga dari makanan yang kita pesan itu berapa harganya. Sedangkan kita di sini kan hanya menginput makanan yang kita pesan dan kuantitinya.
Sedangkan harganya kita nggak tahu nih. Jadi di sini saya buat satu fungsi di mana untuk mencari harga dari makanan yang dipesan. Contoh seperti ini. Di sini kan ada saya lempar nih string P1, integer quantity P1, string P2 ini nih dan seterusnya, di mana di sini ini nama barang dari pesanan satu yang kita pesan dan ini jumlah kuantitinya. Lalu dia masuk nih ke sini nih ke function, ke metode cetak harga. Di dalam cetak harga ini di sini ada if else, di mana dia membandingkan karakter satu dengan karakter yang kedua ini. Kalau dia sama, maka dia masuk ke sini. Itulah fungsi equals ignore case. Yang fungsinya itu membandingkan antara karakter satu si nama ini dengan karakter yang kedua si menu, indeks ke 0 titik nama jika nama dari, ini kan contoh kita masuk yang pesan satu ini, jika nama barang dari pesanan satu sama dengan nama di menu indeks ke 0, maka dia akan masuk ke sini. Itu jika sama. Jika nama barang yang dipesan tidak sama, maka dia lompat ke sini, dicari mana yang sama dulu nih sampai kondisi itu terpenuhi. Gitu. Jadi jika kondisi itu sudah terpenuhi, maka dia akan mereturn nilai yang sudah didapatkan dari kondisi yang sudah dipenuhi. Itu. Makanya di sini saya buat yaitu public static double cetak harga, di mana metode ini itu mengembalikan nilai. Atau kalau nggak salah saya kalau saya salah mohon diluruskan, ini biasanya dibilang function scalar, di mana dia itu mengembalikan nilai tunggal gitu loh dari sebuah proses. Ini kan adalah sebuah proses nih, proses kita untuk mencari harga dari setiap menu yang kita pesan, lalu kita kali dengan kuantiti yang kita pesan. Kan ini ada kita lempar nih. Lalu jika sudah terpenuhi, dia akan mereturn nilai tersebut. Seperti ini, subtotal. Oke, jika dia sudah dapat, dia akan lanjut ke sini. Dan begitu seterusnya, pesanan kedua dia cari lagi di sini. Kira-kira pesanan kedua itu masuk kemana? Contoh dia pesanan kedua itu pesan nasi goreng. Nasi goreng itu ada di indeks ke berapa? 0, 1, dia ada di indeks ke 0. Oke, berarti dia masuk ke dalam sini. Karena indeks ke 0 itu ada di sini. Lalu dikali dan begitu seterusnya sampai dapatlah total yang dia pesan keseluruhannya, tapi ini sebelum dikenakan pajak dan sebelum dikenakan biaya pelayanan. Di sini kita coba jalankan dulu dengan mode debugging. Coba ya. Oke, di sini untuk pertama kali saya pesan nasi goreng dengan jumlah 3. Lalu saya pesan mie ayam sebanyak 2, lalu saya pesan es teh sebanyak 2, lalu saya pesan jus mangga sebanyak 3. Oke. Di sini sebenarnya kita sudah dapat ini nilai total beli dia sebelum dikenakan pajak dan biaya pelayanan. Kita cek dulu berapa nilai total belinya. Total beli. Oke, jadi di sini biaya total beli sebelum dikenakan pajak itu senilai 136.000. Lalu dikenakan pajak sama dengan total beli dikali 10% ya, atau 10 bagi 100. Ini jadi saya buat 0,10 aja sama dengan ya 10 bagi 100. Lalu saya tampung lagi biaya pelayanan kena 20.000. Lalu di sini saya buat satu variabel lagi total keseluruhan, di mana nilainya itu didapatkan dari total beli yang sebelum PPN ditambahkan pajak dan ditambahkan biaya pelayanan. Dia berapa ini? Oke, jadi untuk total keseluruhannya setelah pajak dan biaya pelayanan itu dikenakan 169.000. Ini untuk keseluruhannya. Sedangkan di sini ada ketentuan jika mana nih? Oke, jika pesanan melebihi dari 100.000, maka dia dikenakan diskon 10%. Oke, sedangkan yang dipesan ini sudah 169.000.
Oke, berarti dia kan terpenuhi kondisi tersebut. Berarti dia sama dengan true. Di sini juga saya menggunakan if else ya. Oke, jika total keseluruhan 169.000 lebih besar dari 100, maka diskon sama dengan total keseluruhan dikali 10%. Berarti dia dikenakan diskon ya. Di sini saya tampung nilai diskon tersebut. Diskonnya sama dengan 100 berapa nih? 1600 berapa? 16.960. Oke, 16.960. Oke ya. Jadi dari sini kita sudah dapat nilai masing-masing, total belinya berapa, lalu pajaknya berapa, biaya pelayanan berapa, baru diskonnya berapa. Sudah dapat semua kita. Dan di sini fungsi untuk menampilkannya. Dan ini struknya lah gitu. Oke. Jadi tinggal kita tampilkan saja. Watch output di sini. Set. Total belinya berapa? 136.000. Lalu pajaknya berapa? 13.600. Biaya pelanannya berapa? 20.000. Oke, jika diskon lebih besar dari 0, maka dia menampilkan nilai diskonnya ya. Oke, karena diskonnya lebih besar dari 0, maka dia kondisinya terpenuhi. Oke, dia masuk. Oke. Dan di sini ada juga satu tadi ketentuan, jika total biaya keseluruhan melebihi 50.000, maka dia akan mendapatkan penawaran beli satu gratis satu ya, atau promo lah dia, promo beli satu gratis satu. Oke, di sini kondisinya terpenuhi nih. Oke, maka ditampilkan sama dia. Oke, di sini sudah tampil. Lalu di sini total bayar keseluruhan. Berarti yang harus dibayarkan sama si pelanggan tersebut itu sebanyak ini. Total keseluruhan dikurang diskon. Oke, di sini diskonnya 16.900, total keseluruhannya 99.000, berarti total bayar yang harus dibayar. Oke. Berarti sebanyak ini yang harus dibayar sama si pelanggan tersebut. Oke. Jadi dari saya cukup segini saja. Jika ada kekurangan atau kesalahan saya mungkin dalam menjelaskan atau mungkin pengkodean saya yang kurang atau yang tidak sesuai, saya mohon dikoreksi, dan kurang lebihnya saya minta maaf dan terima kasih.